Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 di sini ingin menjelaskan how inverter drives control as a induction motors. Yang dimana kelompok 3 itu ada beberapa anggota yang dimana yang pertama ada Muhammad Raihan, Ahmad Bayu Ferdian, Arya Dwi Alfian, Yudhistira Jaya, M. Gilan Hafiz Ramadan, dan Ahmad Rizky. Oke, buat pendahuluan dan seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, pada pendahuluan materi ini, di mana presentasi ini akan membahas bagaimana inverter drive mengontrol motor induksi AC secara rinci. Inverter drive atau variable frequency drive merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor induksi AC dengan mengubah frekuensi dan tegangan sumber listrik. Teknologi ini banyak digunakan dalam industri modern karena mampu meningkatkan efisiensi energi, mengurangi kehausan mekanik, serta memberikan kontrol yang lebih presisi terhadap sistem motor. Selanjutnya ada latar belakang, di mana latar belakang ini merupakan salah satu, inverter drive merupakan salah satu teknologi penting dalam sistem penggerak motor modern. Motor induksi AC biasanya bekerja pada kecepatan tetap berdasarkan frekuensi sumber listrik. Dengan menggunakan inverter drive, frekuensi listrik dapat diubah sehingga kecepatan motor dapat dikontrol sesuai kebutuhan. Di mana hal ini memungkinkan sistem bekerja lebih fleksibel dan efisien, terutama pada aplikasi industri seperti pompa, kipas, konveyor, dan mesin produksi. Selanjutnya ada proses konversi, di mana inverter drive bekerja akan mengubah sumber listrik AC menjadi DC lewat rangkaian penyara atau rectifier. Setelah itu, tegangan DC tersebut disaring dan distabilkan menggunakan kapasitor pada bagian DC bus. Selanjutnya, tegangan DC tersebut diubah kembali menjadi AC dengan frekuensi yang dapat diatur menggunakan rangkaian inverter. Dengan mengatur frekuensi dan tegangan output ini, kecepatan motor induksi AC dapat dikontrol secara presisi. Pengoperasian inverter drive dimulai dari konversi listrik AC menjadi DC melalui proses penyara menggunakan dioda. Dengan DC kemudian dihaluskan oleh kapasitor dan cok untuk mengurangi riak dan menstabilkan supply. Setelah itu, tegangan DC masuk ke modul daya yang berisi transistor yang membuat kembali DC menjadi AC melalui metode switching sehingga menghasilkan frekuensi variabel. Proses ini memungkinkan inverter drive mengontrol kecepatan dan kinerja motor secara presisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada tahap rectifier. Pada tahap rectifier, tegangan AC dari sumber listrik diubah menjadi tegangan DC menggunakan dioda atau penyara gelombang. Proses ini menghasilkan arus searah yang kemudian digunakan pada tahap selanjutnya. Rectifier merupakan bagian penting karena menentukan kualitas tegangan DC yang dihasilkan sebelum masuk ke tahap penyaringan. Selanjutnya, setelah tegangan AC diubah menjadi DC, tegangan tersebut masih mengandung ripple atau gelombang yang tidak stabil. Oleh karena itu, digunakan kapasitor dan induktor untuk menyaring tegangan tersebut, sehingga menjadi lebih stabil. Tahap ini sangat penting untuk memastikan inverter dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan tegangan output yang stabil. Selanjutnya, pada tahap inverter, tegangan DC yang telah stabil diubah menjadi tegangan AC dengan frekuensi yang dapat diatur. Dengan teknik switching cepat proses ini menggunakan transistor daya seperti IGBT yang bekerja dengan teknik switching cepat. Dengan mengatur switching tersebut, maka inverter dapat menghasilkan gelombang AC yang mendekati sinus. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pengertian PMW. Pulse Width Modulation atau PWM merupakan teknik yang digunakan inverter untuk mengatur tegangan dan frekuensi output dengan menghasilkan pulsa berlebar tertentu sehingga diperoleh tegangan rata-rata yang diinginkan. PWM bekerja dengan mengaktifkan dan menonaktifkan tegangan DC secara cepat, di mana pengaturan dilakukan melalui siklus kerja, yaitu perbandingan waktu aktif terhadap total waktu pulsa. Ketika pulsa lebih lebar, daya yang lebih sempit mengurangi daya yang memperlambat motor. Kontrol ini memungkinkan VFD menyesuaikan kinerja motor secara presisi sesuai kondisi beban, serta meningkatkan efisiensi energi. Next.
Oke, kontrol frekuensi dan tegangan. Kecepatan motor induksi AC dipengaruhi oleh frekuensi sumber listrik. Dengan mengubah frekuensi menggunakan inverter drive, kecepatan motor dapat dikontrol sesuai kebutuhan. Hubungan antara frekuensi dan kecepatan motor sangat penting untuk pengoperasian motor yang efisien. Sebagian besar motor induksi AC dirancang untuk beroperasi pada kecepatan tertentu yang ditentukan oleh frekuensi suplai. Misalnya motor yang beroperasi pada suplai 50 Hz biasanya beroperasi pada kecepatan sinkron 1500 rpm dengan memanipulasi frekuensi keluaran VFD. Kecepatan motor dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan operasional tertentu. Frekuensi switching tipikal VFD berkisar dari 3 kHz menjadi hingga 4 kHz, memungkinkannya untuk menghasilkan keluaran 50 Hz yang diinginkan. Modulasi lebar pulsa ini secara langsung memengaruhi tegangan dan frekuensi yang disuplai ke motor. Next, Mas. Frekuensi switching. Inverter menggunakan frekuensi switching tertentu untuk mengontrol transistor daya. Frekuensi switching biasanya berada pada kisaran beberapa kilohertz. Frekuensi ini menentukan kualitas gelombang output serta performa motor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada slide mekanisme pengereman, yang dimana pengereman saat motor dihentikan secara cepat, energi kinetik ini dari motor akan kembali ke inverter, sehingga menyebabkan tegangan meningkat dan dapat merusak komponen inverter. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengereman tambahan. Ketika inersia beban mencoba mengembalikan energi ke inverter, maka tegangan bus dapat meningkat, berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sistem jika tidak dikelola dengan benar. Untuk mengatasi hal ini, VFD sering menggunakan resistor pengereman yang menghilangkan kelebihan energi dengan aman. Resistor pengereman biasanya dirancang agar sesuai dengan rating arus VFD, memastikan resistor tersebut dapat menangani energi yang dimana dihasilkan selama perlambatan. Mekanisme pengereman ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan penghentian cepat, seperti pada sistem konveyor atau mesin yang dimana kontrol presisinya diperlukan. Next. Selanjutnya terdapat efisiensi energi. Penggunaan inverter drive dapat meningkatkan efisiensi energi karena motor hanya bekerja sesuai kebutuhan beban. Hal ini dapat mengurangi konsumsi listrik dan biaya operasional. Next. Ada juga slide soft start yang dimana inverter drive ini menyediakan fitur soft start yang memungkinkan motor mulai berputar secara bertahap. Hal ini dapat mengurangi arus awal dan mengurangi tekanan mekanik pada sistem. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Aplikasi industri. Nah, pada aplikasi industri inverter drive banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti kipas, kompresor, konveyor, mesin produksi lainnya. Sehingga penggunaan inverter meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas sistem. Next. Nah, keunggulan dari VFD menawarkan banyak keuntungan dibandingkan metode kontrol motor tradisional, menjadikan pilihan utama dalam berbagai aplikasi industri. Dikarenakan efisiensi energi, pengurangan tekanan mekanis, kontrol proses yang lebih baik, fleksibilitas, pengurangan kebisingan dan getaran. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke semuanya, untuk kesimpulan kali ini adalah inverter drive merupakan solusi modern untuk mengontrol motor induksi AC. Dengan menggunakan inverter drive, sistem menjadi lebih efisien, fleksibel, dan memiliki kontrol yang lebih presisi. Bahwa inverter drive atau VFD digunakan untuk mengontrol kecepatan dan torsi motor induksi AC dengan mengatur frekuensi dan tegangan listrik yang diberikan ke motor. Perangkat ini bekerja dengan mengubah sumber AC menjadi DC, kemudian mengubahnya kembali menjadi AC dengan frekuensi yang dapat disesuaikan menggunakan metode PWM. Penggunaan inverter drive memberikan keuntungan seperti efisiensi energi, kontrol motor yang lebih stabil, mengurangi beban mekanis, serta meningkatkan kinerja dan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi industri. Mungkin
Itu saja paparan dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.